Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan channel Mister Bunong. Baik, adik-adik sekalian, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Kakak pada pertemuan ketiga. Ini kita akan membahas terus tentang bilangan bulat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Namun sebelumnya kita akan mereview dulu jawaban tugas kemarin yang kakak berikan kepada adik-adik sekalian. Ini tugas yang pertama. Nomor 2 ya, yang menjadi tugas kemarin, angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka yang terkecil. Oke, dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Kemudian bilangan yang kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka yang terkecil dan angka yang terbesar. Oke, ini balikannya berarti ya. Selisih dari bilangan tersebut, bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah titik-titik. Oke, adik-adik sekalian, ini mudah sekali ya. Kita disuruh menyusun dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil, kemudian dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar, kemudian kita disuruh untuk mencari selisihnya. Oke, langsung saja adik-adik sekalian, ini bilangan yang pertama. Katanya bilangan yang pertama tersusun dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Berarti 9 ya. Oke, kemudian 5, kemudian 4, 2. Oke, berarti 9, 5, 4, 2. Itu bilangan yang pertama. Kemudian bilangan yang kedua, katanya disusun dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Berarti 2 ya. Oke, 2, 4, 5, 9. Oke. Pertanyaannya adalah selisih. Selisih ya. Selisih dari bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Selisih dari yang ini dengan yang ini. Artinya apa? Ya kita disuruh untuk mencari selisih. Bagaimana caranya? Kita kurangkan bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Oke, operasinya pengurangan ya. Nah, ini mudah sekali adik-adik sekalian, seperti di SD, ingatkan ya, bahwa 2 dikurang 9, ya, ini tidak bisa merta-merta kita kurangkan ke bawah langsung. Namun di sini ada puluhannya yang bisa kita pakai untuk pinjaman. Berarti ini kita kurangi 1, karena satunya dipinjam ini berarti tinggal 3. Oke, kalau yang ini 3 berarti satunya kita tambahkan di sini berarti 12. Oke, paham ya adik-adik sekalian? Di SD juga seperti itu. 12 dikurang 9. Ya, benar sekali. 3. Oke. Nah, yang ini 3 adik-adik sekalian bukan lagi 4 karena sudah dipinjam 1. Sekarang 3 dikurang 5 bisa tidak? Tidak bisa. Di sini masih ada 5 berarti ini bisa kita pinjam juga ya. Ini 4. Oke, sisanya 4 ya adik-adik sekalian. Ini kita kurangi ya. Berarti ini 13. Nah, 13 dikurang 5. Berapa? 8. Oke, baik. Benar sekali adik-adik sekalian. Kemudian yang ini 4. Ya, dikurang 4. Perlu tidak minjam? Iya, benar sekali tidak perlu. Karena 4 bisa dikurang 4. Hasilnya berapa? Iya, 0. Kemudian ini 9 dikurang 2. Tinggal 7. Oke, inilah jawabannya. 7083. Pada jawaban kita ini adalah yang C. Oke, benar sekali. Lanjut. Kita ke soal nomor 2. Nah, ini kakak hapus dulu ya. Kakak hapus dulu. Ada tidak cara menghapus cepatnya? Easy all slide. Oke, benar ya. Lanjut. Jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil nilai dari operasi perkalian dua bilangan bulat. Berikut contoh kaitan antara operasi perkalian dengan konsep ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lengkapi tabel berikut ini. Sini, oke. Melaksanakan itu adalah nilai positif. Kemudian perintah juga
nilai positif. Berarti kalau kita melaksanakan perintah berarti bertakwa. Oke, berarti nilainya juga positif. Kemudian melaksanakan tadi nilainya positif, kemudian larangan. Berarti larangan itu nilainya negatif ya. Kalau kita melaksanakan larangan sama halnya dengan larangan itu dosa ya. Sama halnya dengan melakukan dosa. Iya, tidak bertakwa berarti nilainya negatif. Kalau meninggalkan, oke, berarti nilainya negatif ya. Meninggalkan perintah, misalkan tidak sholat, ya, tidak mengaji, tidak membayar zakat dan sebagainya, itu berarti tidak bertakwa, ya. Berarti nilainya negatif. Oke, meninggalkan larangan, ya. Kita meninggalkan larangan, misalkan berjudi karena larangan kita tidak berjudi, berarti bertakwa. Oke. Nah, ini adik-adik sekalian, artinya kaitannya nilai positif dikali nilai positif maka hasilnya positif. Nilai positif dikali nilai negatif hasilnya negatif. Nilai negatif dikali nilai positif hasilnya negatif. Kemudian nilai negatif dikali nilai negatif arti nilai hasilnya positif. Nah, coba adik-adik lihat dulu, perhatikan ya. Ini jika dua bilangan, bagaimana kakak dengan tiga bilangan? Oke, misalkan di sini ada bilangan yang ketiga, ya. Bilangan yang ketiga, katakanlah di sini bilangan yang ketiga ya. Ini positif, katakanlah ya. Negatif, positif, negatif. Oke. Positif dikali positif ya hasilnya positif. Benar ya? Ini positif dikali negatif ya. Ini positif, kita ingin ini saja biar mudah ada sekalian memahami ya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Oke, negatif ya. Tetapi dikali lagi negatif di sini. Coba adik lihat ya, berarti ini ya, tinggal negatif ini dikali negatif. Benar ya, adik sekalian? Berarti menurut yang ini negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti yang ini positif. Nah, oke, lanjut. Paham ya adik-adik sekalian? Yang ini positif negatif dikali positif hasilnya kan negatif ya. Oke, negatif dikali positif hasilnya negatif. Oke. Yang ini negatif dikali negatif hasilnya kan positif. Positif dikali negatif ya, yang ini ya. Oke. Kita kan kalikan yang ini ya dengan ini dengan ini. Oke ya. Negatif kali negatif kali negatif. Negatif negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, baik adik-adik sekalian, perhatikan kita simpulkan ya. Untuk bilangan 2 dan seterusnya ke atas, adik-adik amati tabel seperti ini. Artinya jika nilai negatifnya bernilai ganjil, ini kan ganjil ya. Oke, 1, 2, 3. Artinya jika nilai negatifnya bernilai ganjil, bukan nilai negatifnya, tapi nilai jumlah bilangan yang negatifnya, ya. Misalkan negatif 1 ya. Oke, dikali negatif 1 ya. Oke, dikali negatif 1 lagi ya. Negatif 1. Nah, ini kan ganjil ya. 1, 2, ya. 3. Nah, ini kan ganjil. Maka hasilnya pasti negatif. Ingatkan adik-adik ya. Jadi tidak perlu adik-adik hitung sekian banyaknya, tapi lihat saja positif negatifnya. Misalkan
kan? Negatif 1 ya misalkan ya, dikali kakak buat titik saja ya, dikali negatif 1 lagi misalkan ya, dikali negatif 1 lagi misalkan, dikali negatif 1 lagi. Nah ini kan artinya positif, nilainya positif ya, genap ya, 1 2 3 4, nilai genap kan 4. Nah adik-adik lihat, negatif dikali negatif ya pastinya positif. Oke, seperti biasa ya. Yang ini juga negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka positif dikali positif hasilnya positif. Nah, ya. Artinya jika ia bernilai genap ya, bernilai genap, jumlah angka ganjilnya, jumlah bilangan banyak, bilangan ganjilnya genap, bilangan negatifnya genap, maka hasilnya positif. Jika banyak bilangan negatifnya bernilai ganjil, maka hasilnya negatif. Oke, paham ya adik-adik sekalian? Oke, lanjut. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke. Perkalian bilangan bulat. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Tentunya ada, ya. Mari kita temukan konsep perkalian dengan memahami permasalahan berikut ini. Perhatikan, ini masalah loh yang diperhatikan. Oke. Semoga kita semua tidak mendapatkan tiket ini ya. Ini Rumah Sakit Nusantara. Oke. Di situ tertulis ya, paracetamol ya. Paracetamol ini obat penurun panas ya. 3 kali 1. Sering kan menemukan resep dokter 3 kali 1. Artinya bagaimana kakak? Oke, artinya seperti ini. Ya. Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya minum obat 3 kali dalam 1 hari. 3 kali dalam 1 hari. Mungkin bisa pagi, siang, dan malam. Ya. Artinya 3 kali 1 itu ya, 3 dikali 1 hari ya. Pertama dia minum 1 pil ya. Oke. Kemudian siangnya pagi ya, misalkan ini pagi ya. Kemudian siangnya dia minum 1 pil lagi. Kemudian malamnya dia minum 1 pil. Artinya dalam sehari tersebut dia sudah meminum 3 pil. Oke. Artinya dalam konsep perkalian 3 kali 1 sama dengan 3. Baik adik-adik sekalian. Oke. Ini ya, satunya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Artinya 1 sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali 1. Paham ya adik-adik sekalian? Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Contoh 1.9. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Oke, kita ilustrasikan ini gambar ya. Gambarnya. Ini 1 lantai, 2 lantai, ini 1 lantai ya. Ini 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai. Setiap 1 lantai ini tingginya adalah 6 meter katanya. Ya, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Oke, jadi atapnya nggak usah kita hitung, kita disuruh mencari tinggi gedung ini saja ya. Oke, perhatikan permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Oke, katanya ada 5 lantai. Oke, setiap lantai terdiri atas 6 meter. Berarti 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali ditambah 6 ya. 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Maaf ya. Berarti ada 5 kali 6 sama dengan 30. Oke, itu cara mudahnya ya. Jadi
Ini sama saja antara 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Itu cara simpelnya dengan perkalian adalah 5 kali 6. Bisa kita jawab langsung 5 kali 6, 30. Oke. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30. Lalu bagaimana jika kita gambarkan dengan garis bilangan ya? Oke, perhatikan. Ini ya. Persoalan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 kali 6 sama dengan ya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Oke, dengan garis bilangan. Ini lantai pertama adalah 6 meter. Oke, 6. Oke, ini lantai kedua juga 6. Oke, 6 tambah 6 12 ya. Kemudian lantai ketiga 12 ditambah 6 18. Lantai keempat 18 tambah 6, 24. Kemudian lantai kelima, 24 tambah 6, 30. Oke. Dengan garis bilangan seperti ini jawaban kita ya. Oke. Paham ya adik-adik sekalian? Jadi, jika ada adik sekalian yang belum paham perkalian, belum bisa menghafal perkalian, silakan pelajari, hafali perkalian dari perkalian 1 sampai perkalian yang 10 ya. Jangan sampai adik-adik sekalian tidak bisa perkalian. Oke. Kita lanjut ya. Contoh 1.10. Oke. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Berarti kita tidak bisa menghitung potongan dan bunga bank. Ya, jadi setiap bulan Endang menabung 500.000 ya. Setelah 7 bulan berapa uang tabungan Endang ya. Oke. Jadi gini ya. Jadi permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Oke. 7 bulan kan? Berarti ada 7 kali yang menabung. 7 dikali setiap bulannya ada 500.000 ya. 7 dikali 500.000. Artinya 500.000 ditambah 500.000 yang kedua, ditambah 500.000 yang ketiga, ditambah 500.000 yang keempat, ditambah 500.000 yang kelima, ditambah 500.000 yang keenam, ditambah 500 yang ketujuh sebanyak 7 kali ya ini ya. Oke, berarti sama dengan 3.500.000 rupiah. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan terakhir adalah 3.500.000 rupiah. Nah, dari konsep penjumlahan ini ya, kan ada adik panjang ya, ribet menghitungnya. Jika 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000, maka akan lebih mudah dengan konsep perkalian 7 dikali 500.000. Bisa hasilnya langsung 7.500.000 rupiah. Oke, dengan garis bilangan ini 500.000 yang pertama, kemudian 500.000 yang kedua sudah 1 juta, 500.000 yang ketiga 1.500.000, 500.000 yang keempat 2 juta, 500.000 yang kelima 2.500.000, 500.000 yang keenam 3 juta, 500.000 yang ketujuh 3.500.000. Oke, paham ya adik-adik? Jadi begitu keterkaitan antara penjumlahan dengan perkalian. Oke, untuk lebih pahami kita ke contoh soal nomor 1.11. Oke. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat. Oke, turun katanya. Jika pada pukul 18 ini jam 6 sore ya, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Oke. Tentukan suhu ketika pukul 24.00 atau jam 12 malam ya, waktu setempat. Oke, perhatikan. Dari pukul 18 hingga pukul 24 berarti sudah berlangsung selama 6 jam. Oke.
ya. 18, 19, oke, 18 ya, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Oke, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah berlangsung 6 jam. Karena setiap 1 jam suhu turun 2 derajat. Oke, maka turunan suhu selama 6 jam dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Oke, 6 dikali minus 2. Kok minus kakak? Iya, karena dia turun selama 2 jam. Turun artinya berkurang ya. 2 derajat ya. Berarti turun artinya berkurang. 6 dikali 12, kali 2 ya sama dengan 6 dikali minus 2 ya, sama dengan minus 2, ditambah 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 minus 2. Oke, sama dengan minus 12 derajat. Oke, jadi selama 6 jam, suhu di Eropa turun turun 12 derajat ya, turun 12 derajat atau dapat ditulis ya minus 12 derajat. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 waktu setempat adalah 10, awalnya kan 10 derajat ya, dikurang 12 karena dia turun 12 derajat Celcius, maka pada pukul 12.00 24.00 suhu di Eropa adalah minus 2 derajat. Ini dengan pola garis bilangan ya. Pertama kan di sini ya. Oke, 10 dikurang 2 tinggal 8. Yang pertama jam 1 jam pertama dikurang 2 lagi tinggal 6, 1 jam yang kedua ya. Kemudian dikurang 2 lagi tinggal 4 derajat jam yang ketiga. Kemudian dikurang 2 lagi, tinggal 2 jam yang keempat. Kemudian dikurang 2 lagi, 0 derajat, ini jam yang kelima. Kemudian 0 lagi, dikurang 2 lagi, minus 2, ini jam yang ke-6. Oke, totalnya ada 6 jam. Paham ya adik-adik sekalian? Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Lanjut. Secara umum, ya, bentuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A dikali B berarti menjumlahkan B sebanyak A kali. Ya, ini ya. Menjumlahkan B sebanyak A kali. Artinya kalau 6 ya dikali 2 dikali 2 ya. Oke. 6 dikali 2 ya. Artinya menjumlahkan 2 ini sebanyak 6 kali. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2, oke, ditambah 2 ya sebanyak 6 kali ya. Nah, hasilnya pasti 2B sama 2B 12. Oke, baik adik-adik sekalian, ini tidak kakak lanjut ya karena kakak agak susah menulis ya. Nah, ini jadi adik-adik pahami ya. Jika A dikali B artinya menjumlahkan B ini sebanyak A kali. Oke. Lanjut, paham ya? Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Ini bentuk umum perkalian ya. Jangan sampai adik-adik lupa untuk memahaminya. Oke. Lanjut, pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif ya. Untuk sembarang bilangan A, B, dan C berlaku. Oke, ini sifat komutatif ya. A kali B sama dengan B kali A. Artinya 2 kali 1 ya. 2 kali 1 ya sama dengan 1 kali 2. Oke, 1 ya kali 2 tulisannya ya. Oke, 2 kali 1 kan 2. 1 kali 2 ya 2. Artinya sama saja. Maka dia berlaku sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif juga seperti itu ya. A kali B kali C sama dengan A
kali B kali C. Kemudian sifat distributif ya. Perkalian terhadap penjumlahan, kemudian perkalian terhadap pengurangan. Ini ya. A yang penjumlahan A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian perkalian terhadap pengurangan A dikali B min C ya sama dengan A kali B dikurang A dikali C. Oke. Paham ya adik-adik sekalian, ini sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Ya, jika adik-adik sekalian kebingungan, ganti saja ini untuk membuktikan, ganti saja dengan angka ini ya. Yang A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Intinya ruas kiri ini ya sama tidak dengan ruas kanan. Kalau tidak sama berarti dia tidak berlaku, tetapi kalau sama berarti dia berlaku. Tapi hati-hati jangan sampai ada perkalian yang salah. Oke, lanjut ya adik-adik sekalian. Oke. Pengecekan sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Kemudian pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Kemudian pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Ini A-nya kakak ganti 1, 5, 4. Kemudian A kali B 1 kali 5 berapa? Kemudian B kali A. B kali A berarti 5 kali 1 berapa? Kemudian A kali B kali C berarti 1 kali 5 kali 4 berapa? Kemudian B kali C 5 kali 4 berapa? Kemudian A kali B kali C 1 kali 5 kali 4 berapa? Ini menjadi tugas adik-adik sekalian. Silakan dikerjakan. Kemudian setelah itu mintalah periksa hasil pekerjaan adik-adik sekalian terhadap kepada gurunya masing-masing. Oke, ini tabel yang pertama, tabel yang kedua, dan tabel yang ketiga. Lanjut, adik-adik sekalian, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, ini sifat yang tadi ya. Perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol ya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada tabel berikut ini. Ini yang pertama tadi ya. Positif dikali positif hasilnya positif. Kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif. Ingatkan baik-baik adik-adik sekalian ya. Negatif dikali positif artinya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jika nilai negatifnya ini ada 3 angka negatif ya. Negatif kali negatif kali negatif, maka hasilnya negatif ya. Seperti yang kakak jelaskan pada yang di atas ya. Sebelum ini tadi ya pernah kakak jelaskan. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan adik-adik sekalian? Oke. Faktor bilangan bulat. Oke, faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B. Oke, A disebut faktor dari B. Jika ada N sedemikian hingga B sama dengan A dikali N, dengan N adalah bilangan bulat. Bagaimana itu maksudnya? Untuk memahami maksudnya, kita perhatikan contoh 1.12 berikut ini. Tentukan semua faktor positif dari 6. Jelaskan. Oke. 2 adalah faktor dari 6 karena ada 3 sedemikian hingga ini ya. Ada 3. 6 ini sama dengan 2 dikali 3. Benar ya? Berarti 2 adalah faktor dari 6. Lanjut, masih ada lagi tidak? Faktor dari 6? Oke, masih ada lagi 3. Oke.
3 adalah faktor dari 6. Ya, karena ada 2 sedemikian hingga 6 sama dengan 3 dikali 2. Paham ya, adik-adik sekalian? Oke. 1 dan 6 juga faktor dari 6. Mengapa? Ya, karena ya 6 itu ya sama dengan 1 dikali 6. Oke. Ada 1. Kemudian 6 juga sama dengan 6 dikali 1. Oke. Berarti faktor dari 6 adalah 1, oke, 2, oke, 3, dan 6. Paham ya adik-adik sekalian? Faktor bilangan bulat. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh adik-adik sekalian tanyakan di kolom komentar. Lanjut ya. Bilangan prima. Oke. Apa kakak bilangan prima? Ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal, P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Oke. Itu kakak buat ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, bla 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 adalah bilangan prima. Ya, menurut ini ya, menurut definisi di atas ya, yang ini ya. 2 ya. 2 adalah bilangan prima karena 2 itu faktornya hanya 1 dikali 2 atau 2 dikali 1. Tidak ada lagi bilangan selain dari 1 dan 2 hasil kalinya 2. Ya. Oke, bilangan bulat ya. Bilangan bulat 1 dikali 2 ya. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Tidak ada lagi bilangan bulat selain di sini ya. Hasil kalinya adalah 2. Maka inilah yang disebut bilangan prima. Oke, kita sembarang ya. 17. Oke. 17 berarti 1 dikali 17. Oke. Ada tidak selain 1 kali 17? Ada lagi. 17 dikali 1. Ya. Selain itu masih ada tidak? Ya, tidak adalah. Tidak ada lagi. Ya. Kenapa 4 tidak? Oke, kenapa 4 bukan bilangan prima, kakak? Karena 4 itu ada 1 dikali, kakak buat titik saja ya, biar mudah, dikali 4. Karena pada matematika titik juga bermakna kali ya, selain koma ya. 1 kali 4, kemudian 4 kali 1, ya. Kemudian ada lagi 2 dikali 2. Nah, karena ada 2 dikali 2 inilah yang menyebabkan 4 ini bukan bilangan prima. Karena faktor bilangan prima adalah 1 dan bilangan itu sendiri 4. Ya. Oke, paham ya adik-adik sekalian? Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Lanjut 2, pembagian bilangan bulat. Contoh 1.13 ya. Karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberikan kue tersebut adalah 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagikan rata-rata kue tersebut,
maka masing-masing membagi rata ya, membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue, bla 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 bla. Oke. Jawabannya, oke. Ada 12 kue, oke, dibagi 6 dapat diartikan dengan pengurangan ya. 6 terhadap 12 secara berulang, tidak bersisa dapat ditulis 6 dikurang 6 sama dengan 0 ya, habis ya. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Oke, 2 kali ya, ini 1 kali, ini 2 kali biar habis. Oke. Dengan kata lain, dari hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Oke, dapat ditulis 6 bagi 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Putri ya, Bu Putri mendapatkan 2 kue ya. Pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi, 6 adalah bilangan pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Oke, paham ya adik-adik sekalian? Lanjut ya. Oke. Contoh 1.14. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Oke. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai setelah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Oke. Berapa kali tupai tersebut melompat? Oke. Kita gambarkan saja ya. Oke, lanjut ya. Mula-mula katanya di titik 6. Titik 0 ya. Di sini tupai ya. Oke. Tahu-tahu tupai tersebut sudah berada di titik 15. Oke. Setiap lompatan dia 3 satuan ya. Berarti kita dari sini 1 lompatan 3 ya. Kemudian 3 lagi, 1 lompatan, kemudian 3 lagi, 1 lompatan, kemudian 3 lagi, 1 lompatan, baru dia nyampai ke titik 15, ya, 1 lompatan lagi. Berarti berapa total lompatan tupai? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya, ya, jarak yang ditempuh untuk sekali melompat 3 satuan, untuk menempuh titik 15 ya, kiri 0, tupai harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Oke? Paham adik-adik sekalian? Artinya 15 ya dibagi 3 hasilnya 5. Oke. 15 dikali 1/3, maka T sama dengan 5. Oke, lihat garis bilangan di atas. Minus 5 adalah banyak anak panah 3 satuan ke kiri. Ini ya, yang ini ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi tupai melompat sebanyak 5 kali. Artinya 15 dibagi 3, maka hasilnya 5. Oke. Ada pertanyaan adik-adik sekalian? Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke. Pembagian bilangan bulat. Oke. Secara umum ya, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B. Ingat ya, dengan B tidak sama dengan 0.
Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A dengan A tidak sama dengan 0. Ya, ini pembilang, ya, ini penyebut. Ini pembilang, ini penyebut. Oke, sedangkan yang ini adalah hasil. Oke, paham ya adik-adik sekalian, di SD juga diajarkan seperti ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut. Urutan operasi. Nah, ini penting adik-adik sekalian, jangan sampai adik-adik sekalian keliru dalam menghitung hasil operasi dalam matematika, ya. Kalian telah mempelajari 4 macam operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan ada satu soal matematika sebagai berikut. Tentukan hasil dari 6 ditambah 2 kali 4. Kemungkinan jawaban. Yang pertama, 6 ditambah 2 dikali 4, ya, 8. Oke, 8 ini dari mana? Jumlahkan antara 6 tambah 2, ya. Kemudian dikali 4 sama dengan 30, dikali 4, 8 kali 4, 32. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, jawaban kedua, 6 ditambah 2 dikali 4, ya, 6, ya. Kemudian 8 ini dari 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Jadi 8 ditambah 6, ya maaf ya, 6 ditambah 8 hasilnya 14. Berarti ada 2 kemungkinan jawaban dong. Iya. Ya. Jadi, kakak tanya, menurut kalian jawaban manakah yang benar? Jelaskan alasanmu. Jika tidak dibuat aturan dalam urutan operasi matematika, maka dalam perhitungan matematika akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban yang berbeda seperti di atas. Oleh karena itu, para matematikawan sepakat untuk membuat aturan tentang urutan operasi. Oke, ini perhatikan ya untuk menjawab yang ini. Oke, kemungkinan yang ini. Perhatikan ilustrasi yang kakak berikan ini ya. Oke, yang pertama, hitung bentuk yang di dalam kurung. Jadi jika ada bilangan yang di dalam kurung, ya, hitung bentuk di dalam kurungnya dulu, ya. Oke. Oke. Contohnya seperti ini. 6 ditambah 2 dikali 4. Ya, maka kita hitung dulu yang ini. Oke, 6 tambah 2 berapa? 8 dikali 4, maka hasilnya 32. Oke, yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat terlebih dahulu. Oke, jadi kalau minus 4 ditambah 3 pangkat 2, ini bentuk eksponen ya. 3 pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, maka kita selesaikan dulu yang 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3, 9. Minus 4 ditambah 9 sama dengan 5. Oke. Perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh 1 ya. 2 ditambah 3 kali 4. Oke. Ini harus perkalian lebih dahulu. Oke, jadi jika ada penjumlahan dengan perkalian, maka kita selesaikan perkalian terlebih dahulu, ya. Kalau dia tidak ada tanda kurung seperti ini, ya. Kalau ada tanda kurung, maka selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Berarti 12 3 kali 4, ya. Baru ditambah 2. Jadi 14. Oke. Contoh 2, ya. 48 dibagi 2 dikali 3. Oke. Pembagian dahulu karena di sebelah kiri perkalian. Oke. Jadi kalau ketemu yang seperti ini ya, maka selesaikan yang sebelah kiri dulu, ya. Jadi 48 dibagi 2, 24 kali 3, 72. Oke. Contoh 3. Oke,
24 dikali 2 dibagi 8 ya. Perkalian terlebih dahulu karena di sebelah kiri pembagian. Oke, kalau dia seperti ini ya. Jadi 24 dikali 8, 24 kali 2, 48, baru hasilnya dibagi 8. Oke. Sekarang sifat urutan berikutnya. Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh ya. 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Perkalian terlebih dahulu. Ingat ya, jika ada perkalian maka perkalian terlebih dahulu. Oke. 5 kali 4, 20. Kemudian ini pengurangan karena di sebelah kiri penjumlahan. Oke. Berarti 3 dikurang 1, 1 ya. Baru dijumlahkan. Hasilnya 20 ditambah 1 ditambah 20, 21. Contoh berikutnya, contoh 2 ya. Pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Oke, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 kali 4 ya. Ini pembagian terlebih dahulu. Kemudian 2, kemudian minus 5 dikali 4 ya, minus 20. Kemudian ini ditambah 3, jadi 5 dikurang 20 minus 15. Oke, berarti yang ini tadi adik-adik sekalian ya. Kita ke jabatan ya. Oke, maka ini yang benar adalah yang mana? Antara kemungkinan jawaban yang pertama atau kemungkinan jawaban yang kedua ya. Yang benar yang mana? Berdasarkan penjelasan tadi, ya, berarti yang benar adalah perkalian terlebih dahulu. Oke, baru dijumlahkan. Berarti 2 kali 4, 8, baru ditambah 6, 14. Ini ya, berarti ini kemungkinan ini yang benar. Oke, lanjut ya. Ayo kita berlatih 1.3. Oke, soal pilihan ganda. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Oke. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter, 8,5 liter ya, untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Oke, dalam 100 km dia menghabiskan 8,5 liter. Oke. Suatu perjalanan sejauh 350 km. Oke, dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah titik-titik. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita hitung dulu berapa banyak minyak yang dipakai ya. Bensin ya, bensin yang dipakai dalam perjalanan sejauh 350 km ini. Ini adalah 100 km pertama dia memakai 8,5 liter, kemudian 100 km yang kedua dia memakai lagi 8,5 liter, kemudian 100 km yang ketiga 8, liter lagi. Ini sudah 100, 200, 300 ya. Artinya sudah 300 km. Ini berarti dia 50 liter, 50 km lagi ya. Maka separuhnya dari 8 liter 8,5 liter ini separuhnya adalah 4,25 liter. Jadi total bensin yang dipakai adalah 350 km ya. Sejauh 350 km adalah 29,75 liter ya. Maka sisanya adalah adik-adik kurangkan 45 dikurang 29,75 liter. Maka hasilnya adalah 15,25 liter. Jawabannya adalah yang A. Oke, perhatikan adik-adik ya. Kita perhatikan yang 4,25 liter ya.
kok bisa diambil 4,25 liter kakak ya? Oke, ini kan sudah 300 meter, 300 km ya. Maka untuk jadi 350 km, kita perlu 50 km. Ternyata 50 km ini adalah separuhnya dari 100. Artinya kita bagi dengan 2 ya. Oke, kita bagi dengan 2. Akibatnya karena jaraknya adalah separuh, maka bensin yang terpakai adalah juga separuh. Kita bagi juga dengan 2 juga. Oke. Oke. Jadi dapatlah 8,5 liter dibagi 2, 4,25 liter. Oke, jika ada adik kebingungan untuk pembagiannya, ini kakak berikan cara pembagiannya. Oke, 8,5 liter kita bagi dengan 2 ya. Nah, sekarang bilangan berapa ya dikali dengan 2, ini hasilnya 8 ya, atau mendekati 8 jika tidak ada ya, jangan lebih. Oke, berarti 4. Oke, 4 ya. 4 dikali 2 hasilnya tulis di bawah ini, di sini ya, hasilnya 8. Kemudian kita kurangkan yang di atas dengan yang di bawah. Oke, ini 5 dikurang 0, ini tidak ada ya, 0 ini. Oke, hasilnya di 5. Kemudian komanya juga. Kemudian ini 8 dikurang 8, 0. Oke. Nah, sekarang 5 dibagi dengan 2. Bilangan berapa yang dekat dengan hasil kalinya? Dekat dengan 5. 2 dikali berapa? Oke, dikali 2,2 ya, karena komanya ikut yang ini ya. 2 dikali 2 berapa? 4. Maka 4 tulis di bawah 5, kita kurangkan lagi ya. Jadi sisanya 1. Ini kan tidak bisa ya, 1 dibagi 2, maka untuk mempermudahnya kita alat bantu kita tambahkan 0 di ujung sini. Jadi 10 ya. Ini tidak usah lagi ditambah koma karena komanya sudah ikut yang ini ya. Kemudian 10 dibagi 2 ya. Maka hasilnya adalah 5. 5 kali 2 10 ya. Maka kita kurangkan adalah 0. Berarti hasilnya 8,5 dibagi 2 hasilnya 4,25 yang ini. Oke, paham ya adik-adik sekalian pembagian turunan ke bawah? Jika adik-adik masih kesulitan, silakan perbanyak latihan untuk membagi bilangan turunan ke bawah, dan jika ada pertanyaan, adik-adik tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ya adik-adik sekalian. Soal nomor 2. Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Oke. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah titik-titik. Oke. Kita bisa menebak bahwa bilangan Wulan yang dikalikan dengan 100 adalah 4,5. Karena 4,5 kita kalikan 100 ya, artinya komanya ini berjalan ya. 4,5, kemudian 5,0, kemudian 45,0, 10 ya, kemudian 450 di koma 0, ini untuk 100. Jadi kalau 100 ya, ingatkan adik-adik ya, kalau 100 maka komanya berjalan sebanyak 2 kali. Pertama 1 kali ini di sini ya. Pertama 1 kali ke sini, oke. Kemudian maju lagi ke sini ke depan ya. Nah, di sini ada 0. Oke. Koma 0. Nah, ya, berarti 450. Berarti bilangan Wulan tadi. Bilangan Wulan itu adalah 4,5. Oke. Kemudian bilangan tersebut dibagi oleh okta. Oke, 4,5. Nah, ini kalau perkalian dengan pembagian kebalikannya. Kalau pembagian dia ke bawah, ya. Komanya berjalan ke bawah. Jadi 4,5 itu ya. Jadi 0,045.
Jadi 4,5 ya. 4,5. Oke. Dia berjalan ke sini. Untuk pembagian berarti 0. Oke. 0,45 untuk 10 ya. Karena untuk 100 maka dia berjalan lagi ke sini. Berarti 0. Yang kedua. Jadi 1 kali, 2 kali dia berjalan. Ya. Jadi 0,045. Jawabannya adalah yang bebek. Oke, lanjut ya. Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan titik. Oke. A per B sama dengan 50 katanya. Ya. Oke. Kita sederhanakan, kita kalikan semua dengan B, ruas kiri kita kalikan dengan B, kemudian ruas kanan kita kalikan dengan B, ya. Bentuknya seperti ini. B dengan B ini bisa habis ya. Habis. Berarti tinggal A sama dengan 50B. Nah, ini yang pertama. Berarti dapat kita simpulkan A itu sama dengan 50B. Oke, adik-adik sekalian. Maka yang ini ya. Maka A per 2B sama dengan titik. A-nya kita ganti. A-nya kita ganti dengan yang ini. Ya. Oke. 50 per 50B sama per 2B. Oke. B-nya kan bisa kita coret ya. Bisa kita coret ini. Bisa kita coret habis ya. Oke. Maka tinggal 50 bagi 2. Berapa? 50 bagi 2? 25. Oke, jawabannya yang A. Oke. Sampai di sini dulu adik-adik sekalian pertemuan ketiga kita. Semangat terus. Semoga kalian semua pintar ya. Jangan lupa belajar dan terus jaga imun. Pinter Matematika by Mr. Bunong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.